take your youth gitu ya, take advantage of it gitu. Generasi muda itu vokal, idenya banyak sekali. Gue sekarang take attention untuk dengerin, karena kadang-kadang ego kita ngomong, aduh nih anak banyak banget sih nanyanya gitu kan, banyak banget sih berisik. Tapi mungkin dari something that yang mereka mau sampein. Kalau kita shut, kita tutup di depan, udahlah nurut aja. You don't get the juice. Yes, you just have to listen. Dan lu lihat mana yang dari 20 ide yang kayak tembakan cabai rawit gitu ya. Maybe ada 5 yang kalau lo combine, this is super brilliant for the business. Yang lu nggak akan kepikiran, gua nggak akan kepikiran. Betul. Gitu, jadi. Dan kitanya juga jangan baper ya. Kitanya jangan baper. Obsesif, ngobrol seru, skills for first jobbers. Halo Sobat Medio, sebelum mendengarkan jangan lupa follow dan kasih rating terbaik kamu di podcast Obsesif di Spotify. Dan nyalakan notifikasinya biar kamu gak ketinggalan konten-konten seru di podcast Obsesif. Jangan lupa juga subscribe di YouTube Medio by KG Media biar kamu bisa nonton konten-konten seru lainnya dari Medio. Oke. Episode Let's Talk atau Leaders Talk perdana season ini akan kita mulai bersama gue Gemi, dan gue saat ini ditemenin oleh seorang teman yang sudah gue sebenarnya udah lama kenal sama orang ini. nama resminya namanya Paulina Purnamawati, atau kita biasanya manggilnya Pungki ya. Yes. Atau Pungki. Dia sekarang Chief Marketing Officer di Tip Network Indonesia. Ya, betul. Selamat datang di Halo. podcast Obsesif. Thank you banget waktunya, kita bisa ngobrol-ngobrol. Senang Terima banget. kasih diundang. Kita udah kenal udah cukup lama ya. Udah lama banget. Ya. Kalau nggak salah waktu itu 2013 2014 kali ya. Iya, hampir satu dekade. Hampir sih. satu Oh my dekade. God. Ketahuan di umurnya. bener. Kalau boleh mungkin bisa sharing sama teman-teman sobat Medio, sekarang lagi ngapain aja Pungki? Kalau sekarang lagi berusaha membangun tip-tip ini. Jadi itu jawaban singkatnya. Tapi jawaban panjangnya, jadi 2 tahun 2020 deh. Tahun 2020 kan pas pandemi itu. Waktu itu masih kerja di satu retail company yang dulu masih di dunia retail lah. Terus pandemi gitu kan, lagi sengit-sengitnya tuh, wah, what should we do segala macam. Terus ada di Apprentice. Yes. Ya karena itu quite change my life, lumayan jadi loncat tuh. Tapi gue cukup kaget loh waktu itu. Gue juga kaget. Waktu lihat, loh, sepertinya saya kenal ini. What happened? Nah itu. Jadi gini, pada saat itu kan gue sebenarnya sudah 40 plus. Terus ada satu orang temen yang di Singapura, tiba-tiba dia DM loh, bukan telepon, bukan apa, DM. Kasih tunjuk ini ada si kompetisi ini, The Apprentice One Championship gitu kan. Nah terus, ini lo banget nih, karena selain bisnis olahraga, gue tuh kalau nggak olahraga bisnis gitu kan, atau kantor lah gitu. Terus di situ gue kayak, ngapain sih, gue mau apa lagi gitu loh. I wasn't looking for fame or whatever gitu kan. Tapi nih orang, temen gue ini kayak bener-bener yang kayak no, iya, pokoknya bener-bener terus. Gue lebih ke nggak enak dia. Jadi gue yang kayak umur gue udah lewat gitu. Terus yang kayak gue tanyain harus ditanyain lah sama si production house-nya segala macam. Terus bisa ini dilebarin segala macam. Akhirnya kayak, lu mau nggak dia gitu. Terus gue yang kayak ya udahlah gitu. Terus sini CV lo. Jadi bahkan dia sebenarnya yang daftarin. Long story short gitu. Jadi long story short kok bisa? Itu gara-gara ada yang ngejorokin. Terus gue jalanin gitu loh. Jadi ada ngejorokin, dia yang masukin CV, tiba-tiba gue ditelepon, ayo interview ya untuk casting gitu, untuk assessment lah. Ya udah gue jalanin as me lah gitu kan. Maksudnya gue jalanin dengan nggak ngoyo tapi ya just being me. Tuh masuk. Ya udah gitu. Jadi itu awal mulanya di Apprentice. Terus udah gitu. Did you enjoy? Filmingnya, prosesnya itu gila banget. Jadi banyak orang nanya, Pung, itu scripted atau enggak atau gimana gitu kan? No. Dan sebenarnya beneran reality show aja gitu. Beneran, dan aslinya jauh lebih
bikin PTSD. Oh. Sumpah. Jadi bener-bener Pressure-nya tuh beneran ya? beneran, dan pressure-nya dua soalnya, physical sama juga mental. Yes. Sama lu mesti mikir tuh, pokoknya bener-bener kayak lu ditaruh di satu lubang dan udah, jadi itu beneran, dan 2 bulan. Oke. 2 bulan. So it wasn't easy. Tapi it was interesting karena abis itu gue gak menang, gue pulang, terus gue udah balik ke Indonesia, gue dapat kerjaan baru lagi karena gue quit my previous job kan. Waktu itu gue dapat kerjaan jadi CCO, Chief Commercial Officer-nya Harvest Group. Really? Yes, I was in Agency? Harvest. No, Harvest kue. Oh, Harvest. Yes. Okay. Mount Scopus Indonesia. Alright. Baru jalan bulan ke-4, Chatri Sitiotong telepon. Halo, apa kabar? Pakai logat Thailand pasti ya. Iya, terus jawaban gue gitu adalah, well, baik, tapi the last time we met you said I'm not the one. Gitu kan. Tapi long story short, gue ditawarin kerjaan dan itulah titik gue pindah ke Singapura. Yes. Gue pindah ke Singapura, jadi itu ini baru buat gue lah. Jadi gue belajar market Singapura dan segala macam. Nah, 1 tahun di sana, tiba-tiba Albert Lucius, which is CEO founder at TipTip, kontak gue juga. The way kayak Chatri kontak gue. Terus dia ngajak temu, dia bilang kayak we're looking for CMO. Are you interested? Dan dia bilang, I saw you in The Apprentice. Jadi again, gue balik yang tadi ya, gara-gara tadi ini pintu-pintu kebuka sesudahnya. Okay. So to go back to your questions tadi, what am I busy now sekarang? Di TipTip itu tadi. Dikit aja tentang TipTip. Apa sih ya? TipTip itu kan platform buat content creator. Apa yang coba di-solve? Problem apa yang coba di-solve sama TipTip sih? Jadi sebenarnya problem utama yang mau di-solve sama TipTip itu kita lihat content creator ekonomi gitu ya, atau industri content creator itu tidak semakin kecil tapi sangat semakin besar. Dan kalau dulu mungkin content creator hanya mereka yang udah bisa. Sekarang pretty much anyone can claim themselves as a content creator atau want to be a content creator dengan edukasi yang dilakukan oleh platform-platform yang sudah ada lah. Ya problemnya untuk monetize hanya mereka yang sudah profesional atau sudah terkenal atau kalau by metrics followersnya banyak, viewersnya banyak dan sebagainya macamnya. Kalau lo nggak mencapai angka-angka tadi, ya udah hobi aja. Benar. You just post, tapi how do you make money out of it? Nggak bisa. Makanya ujungnya banyak yang bilang, gimana caranya supaya konsisten ya? Karena you're not getting anything. Akhirnya harus balik lagi kerja ke kerjaan lo gitu kan. Nah, TipTip masuk dengan tujuan sebenarnya you can actually make money dengan cara lu jual langsung konten lo gitu. Nah, sekarang kayaknya tinggal make sure you make a content yang emang bener-bener worth selling. Itu kuncinya. Problemnya sekarang, jadi ada problem lagi nih. Problemnya sekarang, unfortunately kebanyakan sudah teredukasi dengan harus viral, harus viewersnya banyak, harus engagementnya tinggi, which is just make as crazy as possible aja. Gitu. Jadi sebenarnya problem yang mau di-solve adalah itu, supaya semua orang sebenarnya punya celah untuk make money dari content creations. Any content. Jadi tip-tip itu sebenarnya bisa video kontennya atau documents if you are doing ebook atau digital comic gitu ya, atau any kinds of digital asset yang bisa di-download. Oke, got it. So good luck sama tip-tipnya. Gue juga sudah download kemarin karena anak saya latihan dance harus pakai tip-tip. Serius? Yes. Untuk live ini ya, untuk live. Jadi ini bahagia pasti saya. kerjaan Pungki ini sama. Anyway. Nanti saya sampaikan ke tim. Udah gue sampein ke Coki. Udah ya. By the way, salah satu activity yang baru-baru ini kan katanya jadi coach untuk Indonesia Pasti Bisa ya dari East Ventures. Program East Ventures, Indonesia Pasti Bisa maju terus pantang mundur. Bisa cerita nggak itu gimana, terus pengalamannya jadi coach seperti apa? Apa yang menarik itu kan program dari East Venture untuk teman-teman kita yang terkena dampak layoff dan lain sebagainya untuk bisa back to their feet gitu kan ya. Jadi sebenarnya itu awalnya dari November Desember di mana udah mulai banyak berita tuh teman-teman kita dari beberapa startup technology company mulai letting go gitu kan, atau layoff massal gitu kan, pemberhentian massal. Dan itu kan sebenarnya bukan karena anyone's failure, individually failure, enggak. Gitu loh. Jadi maksudnya mereka yang terlayoff ini bukan berarti mereka tidak perform, atau intinya bukan kesalahan mereka. It's just because 2023 ini banyak yang khawatir
ya kan? Kalau forecast kita semua mengatakan ikat pinggang dong, dikencengin gitu kan. Sebenarnya kan basisnya itu. Nah, tapi kan impact-nya ya ke individu-individu ini gitu. So, karena begitu banyaknya dan keep on going masih sampai sekarang, East Venture sebagai salah satu venture capital yang memang sangat-sangat vital nih untuk banyak startup di Indonesia pengen do something apa yang kita bisa lakukan ya sama mereka ini gitu kan. Karena again, this is not their fault, it's just wrong timing in a wrong locations and wrong setting aja gitu kan. Jadi akhirnya East Ventures bikin itu tadi, Indonesia pasti bisa, maju terus pantang mundur, which is itu again bukan ngasih hard cash cuma-cuma gitu kayak bantuan, tapi lebih ke arah we know atau they know orang-orang ini sebenarnya brilliant, ya kan. So dikasih wadah lah gitu, coba bikin ide startup apa yang you can pitch to EV, to East Ventures, kemudian dilombakan gitu, dicarilah kalau nggak salah 30 pemenang untuk nanti sama EV akan dikasih dana seed yang super seed lah gitu, kecil tapi at least mereka bisa buat sesuatu. Awalnya itu, jadi program itu kemudian East Ventures ngajak ekosistemnya East Ventures, ekosistem East Ventures untuk jadi judges, untuk jadi coach, untuk jadi mentor. Salah satunya gue. Nah, yang menarik adalah waktu mentoring dan waktu coaching itu idenya gila-gila gitu loh. Jadi maksudnya gue sendiri aja pas having session sama mereka tuh kayak gila ya, kepikiran gitu loh. Bisa kalau fresh banget dan gak kepikiran. Maksudnya gini, bisa banget nyari celah kebutuhan dari sesuatu yang kita pikir gak butuh. Contoh gitu ya. Ada, dan ini yang 2, jadi yang gue coaching berapa gitu, ada 2 yang masuk ke jadi pemenang yang 30 ini. Salah satunya kalau nggak salah namanya Barengan, kalau nggak salah. Dia ini jadi idenya adalah everybody subscribing to something today, ya kan. Tapi mungkin subscribe itu masih mahal dan sebenarnya bisa dipakai sama-sama. Ada paket-paket grup gitu misalnya. Nah di Barengan ini adalah gimana caranya lo bisa subscribe ke sesuatu apapun itu lebih murah dengan cara barengan sama orang lain yang lo nggak kenal. I see. Itu contoh salah satu, nggak kepikiran kan? Iya, kayak kalau zaman gue dulu Groupon kali ya. Ya, semacam. Zaman gue dulu. Groupon udah nggak ada. Ketahuan lagi umurnya. Claiming era. But it's legal kan? It is legal. Kan? Itu kayak karena lu belum punya keluarga. Karena lu belum punya keluarga, cari teman siapa, gitu kan? cari teman gitu kan. Toh udah ada paketnya. It's not they're forwarding something gitu kan. Terus ada lagi dia ini kayaknya areanya di supply chain, distribusi gitu. Dia yang mengatur bus-bus atau truk itu untuk mengatur orderan-orderan dari titik 1 ke titik A. Dari titik A ke titik B. Tapi orderan itu kan selalu dari titik A ke titik B. Nah, pas pulang ini kosong untuk balik lagi ke sini. Jadi dia bikin ide aplikasi untuk mengutilize orang-orang yang pulang ini, supir-supir yang pulang ini diorderin lagi. Contoh kayak gitu. Jadi itu udah 2 yang oh iya benar juga ya. Gitu, maksudnya opportunity yang ada dari sesuatu yang enggak vital tapi banyak. Gitu. Terus ada satu lagi nih juga salah satu pemenang namanya apa ya? Lupa. Tapi dia ini idenya adalah kayak dating app. I see. Cuman bukan dating temenan. As simple as banyak orang kesepian gak punya teman. Jadi kayak phone a friend, kayak kalau dating app kan untuk tujuannya dating ya. Kalau ini benar-benar just to have someone untuk diajak ngobrol, untuk curhat, untuk kayak ya aduh susah ya hidup ini, aduh aku di Indonesia udah gitu ya. Itu kan idenya. No, I mean they must be come up from an inside gitu ya. Iya. Dan gini, ini salah satu yang juga gue lihat adalah dengan maraknya startup berdiri dan ini kan didukung dengan banyaknya funding ya, salah satunya East Ventures gitu. Emang ternyata generasi muda Indonesia ini luar biasa, jadi super smart, kreatif. Bukan smart doang, smart kreatif gitu, benar-benar tahu cari celah untuk oh ini bisa masuk dari sini nih, kebutuhannya ini problemnya ini gitu. Waktu gue loncat dari industri korporasi dan gue masuk akhirnya ke Tip-Tip, the first time gue ketemu sama tim gitu ya, meeting 1 minggu lah ketemu orang, itu beneran loh gue kayak wow. Dan mereka semua tidak hanya lokasinya di Jakarta gitu, karena kan ada di mana-mana nih gitu. Let's say tim data ada yang di Aceh, pinternya luar biasa gitu. Maksudnya pinter luar biasa bukan again bukan smart gimana, tapi pinter gitu. Jadi menariknya dari si program ini adalah nih si bibit-bibit ini
jadi ada wadahnya dan bisa ngeliatin dari sesuatu yang tadinya hardship jadi opportunity. Karena mereka ini kan muda ya. Mungkin masih jiwanya masih yang oh no, I just got something so bad misalnya gitu ya. It can be really bad to them. Ya kan? Tapi dengan adanya si Indonesia pasti bisa maju terus pantang mundur ini, mereka bisa ngeliat oh actually it's not my fault. Dan dari sini malah gue dikasih celah untuk gue present sama ideas gitu. And there is actually 30 yang menang dan difundingin sama East Ventures untuk dijalanin idenya at least sampai sesuatu, sampai MVP-nya ada lah. Gitu. Jadi itu sih yang kalau mau mindfulness ini sebenarnya jalan mereka untuk justru lebih growing ya. Iya, blessing in disguise. Blessing in disguise. Iya kan? Kelihatannya kayak oh my god, gue di ibaratnya di PHK gitu kata kasarnya gitu kan. But since this is not your fault and it's so this is just your path gitu ya. Just your path. Iya kan, dan gampang banget dijelasin ke orang gitu. Aku kena let go-an, nggak ada lagi sekarang judgmental kalau dia not performing nih gitu. It's just mobilnya terlalu banyak daripada jalannya gitu. Benar. Ya kan? Jadi nggak semua hal buruk itu. Nggak semua hal buruk itu berujung buruk. Betul, itu yang gue suka dari program ini. Kayak bener. Dan pada saat mereka pitching dan coaching ya, there is no sorrow in their eyes. Padahal mereka ini God let go gitu loh. So regardless narasi ekonomi makro yang gelap gitu ya. Selalu menurut ada. gue ini cukup optimis ya. Jadi gini, anak muda ini. Nah, menariknya gini. Kan yang ngomong gelap-gelap tuh orang tua. Yang orang tua kan. Orang tua ya kayak. Gini, karena mereka kan bapak saya gitu. Nah, karena bapak saya, udah. Bapak gue kita. Gue maksudnya. Yang ngomong masa depan suram kan orang-orang tua ya. Anak muda ngelihat yang hal yang sama gak sih dari pengalaman sini? Lo enggak. Anak kecil itu hebatnya, mereka hebat dalam bermimpi. Yes. Karena mereka nggak percaya begitu dibilangin lo nggak bisa terbang. Mereka tuh enggak, aku bisa terbang, aku pakai sayap bisa. Bisa jatuh sih. Gitu. Benar. Anak muda kita gitu loh. Walaupun apalagi dia nggak ngelihat di depan mata. Yang ngelihat kan bapak-bapak kita atau mungkin sekarang kita gitu kan dengan angka kita terekspos. Kita bisa lihat gitu. Oke, ini harus begini. Mereka kan enggak. Jadi mereka cuma lihat I don't believe you. I show you how. Makanya justru spiritnya malah jadinya itu yang gue lihat tuh kemarin pas coaching. Beneran gue lupa kalau mereka ini adalah mereka yang di let go. I didn't feel the spirit yang down dari mereka. Wow. So it's a good thing. It is well, I cannot say good ya, karena mereka juga akan ada pahitnya ya. Cuman blessing in disguise. Yes. Oke. Yeah. Oke, so itu menarik banget pelajarannya. Satu, tidak semua hal buruk itu bakal berakhir buruk buat lu. Iya. Selama lu masih punya semangat. Iya kan? It's your choice kalau menurut gue. Hal buruk yang terjadi ke kita, it's your choice untuk lo jadi victim atau you become a heroine dari situasi itu. It's always your choice. Dan mungkin para profesional yang sudah senior nih kayak kita dan atas kita harus sering ngelihat anak muda ya, lebih optimis kayaknya. Yes. Harus sering ngobrol supaya gitu. Kita juga makin iya, kita kayaknya kita yang sorrow gitu sekarang. Itu kunci gue loh. Gue tuh selalu berusaha untuk sering ngobrol sama generasi yang lebih muda, yang hits gitu ya. Supaya gue jiwa muda tetap, bukan jiwa muda dalam arti supaya gue awet muda, itu pengen sih. Cuman lebih ke arah then I get that their energy gitu. Yes. Nah, dengerin tuh sobat Medio yang masih muda-muda terutama. Kita itu butuh kalian loh. Masih clueless soal finansial, investasi dan bisnis? Dengerin podcast Cuan di Spotify sekarang. Going back to your experience. Selama bekerja di dunia permarketingan ini, boleh share nggak best experience-nya apa? Terus sekalian aja ya, best experience, terus what is your apakah ada cerita-cerita tentang kegagalan yang bisa kita pelajari, yang bisa teman-teman yang dengerin juga bisa pelajarin. Di luar cerita success story, failure story, gue paling suka failure story. Gue juga kalau ditanya anak-anak yang lebih muda gitu, lebih seneng ini loh, gue pernah gagal bikin ini. So because kegagalan tuh lebih nempel daripada kesuksesan. Abis itu party, abis itu lupa. Kalau gagal tuh sampai
tua itu pasti ingat. Iya. Dan kita nggak mau ngulangi. Benar. Benar kan? Ya. Kayak bola biasanya. Kayak Lo bola. kalau dari membel ke atas udah sukses, pasti the next way is down. Kalau lo dari bawah abis bola, the next way is up. Yes. Ya nggak sih? Benar. So what is your experience? What is your memorable experience ya selama berkarir? Gini, yang paling mungkin yang kalau in short gitu ya, gue ngerasa gue lebih berani tuh waktu gue masih muda. Jadi again buat sobat medio ya, Benar sih. take your youth gitu ya, take advantage of it gitu. Karena kenapa? Contoh, gue sebenarnya S1 gue tuh engineering, industrial engineering. Nih kan ketawa, semua orang nggak menyangka gitu, sama kayak what? Nyasarnya jauh amat bu, gitu kan? Ya kan? Dan so intinya itu karena gue dulu lebih suka matematika daripada ngafal, as simple as that gitu dulu gitu kan. Terus engineering apa ya kalau boleh tahu? industrial engineering, teknik industri. Oke. Sama kayak bos saya. Oh gitu ya. Jangan-jangan satu alma mater. Anyway. Terus dari situ gue ini cerita gue pembelajaran pengalaman pekerjaan gitu ya. Pekerjaan atau bisnis, gue selalu in between, kerja sama bisnis. Dan gue belajar dari satu sama lain gitu. Yang paling kencang yang paling gue berasa adalah the minute gue udah makin experience. Semakin experience, gue semakin takut untuk make decisions. Ya kan? Karena gue tahu bisa begini. What if begini. There's so many fear. Yes. Karena I've seen more things dari waktu gue masih muda. Betul. Waktu gue masih muda, believe gue bisa hajar boleh gitu kan. Cuman gue less experience, jadi I don't know harus hati-hati di mana. Tapi jadinya gue lebih banyak. Jadi kalau gue bilang nih, waktu gue sebelum gue lulus dari teknik industri itu, di tahun terakhir gue di satu mata kuliah gue nggak lulus kalkulus. Ketawa. Nggak lulus, terus ada sialnya nih, nggak lulus. Gue tinggal satu itu doang nyangkut sebelum gue sidang. Mata kuliah itu nggak ada di semester itu, jadi gue harus nunggu nganggur dong gue, ya kan, si satu semester itu. Akhirnya tiba-tiba teman gue, kita bikin coffee shop yuk. Gue kayak gila lu, coffee shop gitu, duit dari mana gitu kan. Kita anak industri, kita anak engineering. Kita nggak ngerti gimana kita nggak ngerti cara bikin bisnis, kita nggak ngerti horeca bisnis, ya kan. Terus intinya long story short, temen again ini kayak dia berantis, temen gue yang jorokin, bisa pung gitu kan. Waktu itu kita di Bandung, anak-anak Jakarta, dan ini tahunnya settingnya, bayangin ya, jangan nggak kayak sekarang, settingnya adalah tahun 2023 tahun yang lalu teman-teman. Kembali mereveal umur. Gue juga di Bandung. Oh ya, nah jangan-jangan lo pernah ke tempat ini. Anyway, pada saat itu tuh masalah kita selalu start dari problem kan. Ketika lo bikin bisnis atau marketing atau apapun, problemnya apa? Waktu itu problemnya adalah kita anak-anak Jakarta yang sekolah di Bandung, nggak punya tempat nongkrong belajar. Nggak ada semua coffee shop cakep sekarang yang kita sekarang ada di mana-mana. Nggak ada zaman itu. Benar. Gue inget banget dulu kita kalau mau belajar cantik, maksudnya nyaman. Ke lobby hotel karena murah, nggak bisa bayar apa-apa, ya nggak sih? Ya, sekarang om tante doang nggak hotel. Ya kan? Akhirnya dari situ, tapi kita jadi bikin bisnis yang sesuai dengan ide kita, needs kita. Harus musiknya kita pilihin yang kece, ada library-nya, buku-bukunya kita kurasin yang bagus-bagus. Terus desainnya kita bikin yang wah supaya orang-orang datang gitu kan. Terus udah gitu, you know what, baristanya teman-teman kita sendiri, kita iniin dari anak-anak Unpar, ITB, Unpad semuanya gitu kan. Jadi coffee shopnya beneran, musiknya enak, ada library-nya, bukunya kece-kece. Di mana tuh? Di Potluck namanya. Oh. Tahu ya? Tahu dong, Potluck. That was Ya. Itu. Ya. Oh, itu punya lu ya. Pada masanya. Yang tahu berarti tua gitu aja. Kalau di Bandung zaman itu cuma ada Potluck. Kalau gue ke Dago 34 aja. Yang masih muda-muda nggak tahu nih. Nah, itu pembelajaran yang dua hal, sukses dan failure. Buat gue paling kena dibanding segala-galanya. Karena itu berujung di pelajaran gue berikutnya. Nah, dari yang awalnya itu kan berawal dari needs ya. Suksesnya luar biasa. Kalau lo pernah lihat Potluck, ramai terus. Ramai banget dan lama, nggak cuma sesaat. Benar. Lama, karena kita bener-bener jagain gini gitu kan. Itu hip banget tuh. Hip banget sampai Hermawan Kartajaya dan tim tuh datang penasaran, kenapa ini coffee shop bisa fenomenal gitu kan. Dan pada saat itu nggak ada. There's none, zero. Betul. Ya kan. Jadi kita, sukses kan. Jadi kita ngerti, di situ gue belajar, key-nya adalah lu mesti benar-benar dengerin konsumen. Mereka maunya apa, gini, lu
masukin semua feeds-nya, ya kan? Maksudnya needs-nya mereka lu build jadi itulah value propositions lo gitu. Not based on your ego, tapi based on mereka pengen apa. Benar. And then you package it together jadi product offering gitu kan. Benar. Sukses kita. Pelajaran gua, failure gua di situ juga di situ. Jualannya bagus banget. Lu udah sendiri rame kan? Rame. Secara angka top line kita bagus banget. Di masa itu ya, kita belum lulus loh. Itu masih umur berapa berarti kan? Profitnya, bottom line-nya tipis banget. Kayak tupon, gue inget banget bulan ketiga apa 4 gue yang kayak ini mah mendingan gue kerja aja udah. Padahal orang lihatnya dari luar adalah wow, ini pasti it is true, top line-nya tinggi sekali. Tapi bottom line-nya tuh tipis sekali. Gue belajar bisnis di situ. Failure. Karena apa? Gue nggak jagain OPEX-nya, gue nggak jagain CAPEX-nya dan segala macamnya. Disitulah gue kira belajarnya. Nah, kenapa gue bilang failure? Disitulah kita kayak at the end of the day it's business dong. Ya kan? Gue ingat banget ya, pertama kali pelajaran finance yang buat gue masuk banget adalah ketika gue ngitung di suatu bulan yang cerah. Kalau profit kita segini, break even point si Potluck ini 43 tahun. You know? Di situ gue yang how? Di situ padahal rame banget loh gitu. Rame banget kan? Iya. Orang kalau ngeliat this is a successful business. Dan zaman itu belum ada valuasi, belum ada bakar duit. It's a real Iya, business. As simple as kita nggak ngerti. Profit ya udah gitu. Iya, kita nggak ngerti how to ngerapihin OPEX, how to be effective, how to be efficient, itu semua gue belajar setelahnya. Disitulah gue poinnya kayak gue mau ambil S2-nya bisnis habis ini. Gue penasaran, kenapa gue top line gue bagus tapi bottom line gue nggak bisa napas. Itu yang akhirnya jadi kalau ditanya nih sukses sama failure gue, on top of all my achievement sampai sekarang, itu pelajaran nomor 1 sampai sekarang. Pengalaman itu yang jadi patokan di karir-karir berikutnya. Bener banget. Jadi kalau buat makanya nih sobat Medio ya, mumpung masih muda, mumpung masih belum banyak kayak aduh nanti gini nanti ini, just do it, you're gonna learn anyway. Benar. Karena kalau sudah, gue nggak bilang tua ya. Kalau sudah di atas 40, dewasa. Kalau sudah berpengalaman di atas 40. Banyak takutnya tuh bukan karena takut mencoba eksplorasi gitu-gitu ya. Karena kita lebih tahu lebih banyak. Benar. Kita lebih terekspos dengan resiko-resiko financial, stakeholders dan lain-lain. Jadi lebih berhati-hati. Yeah, and it's getting into our head. Jadi kayak nggak usah deh gue dan itu yang akan hilang. Iya. Karena kalau ada apa-apa kita yang kayak benar sama sih. bapak-bapak Benar kita sih. ya kan. Benar. Gue juga di tahun 2003 bikin agency di Bandung. Oh ya. Dan exactly pengalamannya sama. Klien bagus, revenue oke. Tapi nggak tahu cara mengelola keuangan. Wah sama, kita tos dulu boleh? Tos. Jadi kalau dapat pembayaran dari klien nih dang gitu ya, zaman itu dapat 100 juta gede banget gitu. Gua berempat kalau nggak salah. Iya. Abis itu apa coba kita? Apa? Beli buku, upgrade komputer. Party. Masih nggak tahu caranya bootstrapping dimasukin lagi gitu, nggak ngerti kan? Sampai akhirnya ya udah selesai 2,5 tahun. 2,5 tahun bubar. Habis itu bubar kita ke Jakarta. Anyway, tapi cuma di masa-masa itu beneran kita bisa explore banyak ya. Jadi Benar. Don't waste your youth. Yes. Lebih berani, lebih eksplorasi. Walaupun kalau gue bisa tambahin tipsnya adalah sekarang begitu banyaknya orang yang, dan karena udah ada internet segala macam kan, ya jangan juga senaif itu nggak baca gitu. Benar. Belajarlah dari failure kita. Benar. Gitu. Jangan ya kan? Don't reinvent the wheel ya. Exactly. Kalau udah ada gagal ya jangan. Iya, belajarlah dari kesalahan kami. Gitu. Benar. Iya. Anyway, ngomongin marketing, tadi cerita Potluck ya, kayak marketing. Gue dulu wah ini gila nih Potluck nih zaman dulu bisa ramai banget waktu itu. Mungkin digital marketing juga belum. Gak ada Instagram segala macam, kagak ada. Ya udah dari mulut ke mulut gitu belum kan. Ada, iya. Masuk kampus dan lain-lain. Iya. Ngomongin marketing pindah ke zaman sekarang 2023. Gue nanya dong, kalau yang lo lihat ya, dengan situasi kayak begini sekarang, dengan economic outlook yang kayak gini tapi tetap dengan optimisme dan lain-lain, dengan segala dinamiknya, kira-kira tren marketing yang harus
kita pay attention to itu apa aja? Boleh gue pingpong balik nggak? Nah, karena lu sekarang di content creator bisnis, mungkin dari dari point of view. Secara garis besar, kemana ada teman gue orang finance nanya, Pung, gue nggak marketing tuh gimana sih? Gue lagi mau belajar. Gue bilang gini, marketing itu apa yang gue tahu 5 tahun lalu belum tentu relevan sekarang. Exactly, Ya kan, it exactly. always evolving gitu kan. Nah, menjawab pertanyaan lo tadi, kalau gue bilang sekarang itu the key is how do you really get creative into getting people's attentions, itu aja. Yes. Maksudnya gini, ya bisa aja lo taruh duit sebanyak-banyaknya, awareness ATL setinggi-tinggi bisa. Benar. But what is the ROI? Gitu kan, intinya kan itu kan. Benar. Apa returnnya lo dapat apa gitu. Betul. Kan. Apalagi sekarang challenge-nya adalah attention, I think attention span orang kan makin kecil banget. Totally ya kan. Sebelum ada internet aja, sebelum ada handphone yang segitu canggihnya, kita sudah terekspos banyak brand di kehidupan offline. Bener. Sekarang ada online, udah ada offline begini, terus lagi begini, gue mau WhatsApp, tiba-tiba ada ini, gue ya bisa. You just like flip gitu kan. How do you push your brand atau your product ke orang dengan behavior yang kayak gitu sekarang? Terus ditambah lagi di 2023 semuanya mengencangkan ikat pinggang, budget lo harus benar-benar make sure ROI lo dapet apa enggak. You are not at the time of luxury lagi gitu. Benar. Jadi kalau gue sih jawabannya benar-benar kayak gimana cara kita bisa baca dan ada di tengah-tengah ya market kita atau consumer kita gitu ya. Celah mana yang lo bisa masukin, dan at the end of the day not pushing it. Gue selalu pegang pendapat kalau misalnya you're pushing it too hard, problemnya bukan marketing. Produk lo mungkin ada yang mesti dibenerin. Yes. Ya nggak sih? Dan it's part of marketing. Itu Bener. banyak orang lupa. Bener. Banyak orang lupa gitu. Gue aja kadang lupa. Gue kadang yang kayak bukan tugas gue, itu tugasnya product development sama engineering, dalam arti wait, marketing is 4P, sekarang udah jadi 7P gitu kan. Yes. Nah, benar, setuju, karena gue juga sangat percaya kalau buat gue the best marketing tools is the product itself. Exactly. Jadi kalau marketing nggak involved di product development, menurut gue kita punya gap yang besar ketika produk itu is not relevant dengan consumer. Benar. Dan jadi kalau misalnya ditanya gitu ya, sekarang trennya yang mesti bagaimana gitu, AI kah, artificial intelligence kah, atau apa gitu? Ya of course lo harus get into that, in tune lah gitu, ya kan? Tapi apakah harus ke sana? Ya tergantung. Is your consumer udah pegang itu atau belum? Kalau belum ya ngapain juga lu spending it now, for example, gitu kan contohnya. Yes. Jadi kalau gue kadang-kadang lebih ke arah just be amongst your consumer. Ngobrol aja, kadang-kadang tiba-tiba gue bisa masuk lewat sini. Karena menurut gue 2023 ini emang anomali sih. Anomali banget. You cannot just use your usual marketing strategy tactic. Betul. Iya kan? Betul. I think Kayaknya semua, lu ngerasain gak sih semua prediksi marketing waktu kita masih pandemi yang katanya this is going to last gitu ya. Maksudnya behavior market yang tiba-tiba online naik, digital naik dan sebagainya, digital growing fast gitu. Kan orang-orang bilang this is going to last meskipun pandeminya sudah berhenti. Dan sekarang ketika pandeminya udah mulai berhenti, it's not happening kalau menurut gue. Maksudnya people is people gitu ya. Kita sangat merindukan kayak gini nih, interaksi langsung. So people going back offline. Yes. Makanya ada istilah omnichannel, lo nggak boleh lupa. Iya benar. Lo nggak boleh kayak cuman pilih satu dunia, online doang atau offline doang. Ya bisa aja kalau lo memang it's your choice, it's fine. But at the end of the day, the human, the user, the one who's paying, hidupnya di dua dunia, online sama offline gitu. Betul. Kan. Nah sekarang tinggal kalau misalnya ngomongin strategi ya, which one can you afford? Betul. Ya kan, sama mana yang lebih efektif. Betul. Ya gitu sih kalau gue honestly I stop reading marketing trends maybe mungkin 5-6 tahun lalu. Karena menurut gue terutama digital ya. Maksudnya kalau the old fundamental of marketing itu akan tetap oke lah, maksudnya itu relevan terus gitu. Tapi tren-tren yang biasanya keluar tiap quarter gitu-gitu, tiap akhir tahun gitu misalnya, itu di dunia digital mungkin bulan depan udah nggak berlaku lagi. Enggak. So pay attention to your customer. Benar, iya. Pay attention to your customer sama benar-benar dan act fast itu sih. Act fast, benar. Act fast. Agile. Yes. Jangan takut merubah plan. Jangan takut merubah Betul. plan, beneran. Bener. Merubah plan doesn't mean it's a failure. Ya.
Justru lo kalau nggak ngerubah, that's a failure gitu. Benar. Kita pindah ke tema lain. Tadi udah bahas marketing, kita udah bahas market, tren dan lain-lain. Karena kita berdua pengalaman udah lumayan lah ya, pengalaman kita udah panjang. Gue pengen touch makan asam garam macam yang suka. gue mau touch masalah leadership. Okay. Nah, how to manage people. Mungkin pertanyaan gue adalah karena kita ya itu tadi cukup makan asam garam, kita mungkin melalui pergantian generasi. Zaman dulu kita masih lebih muda, nge-lead tim, dan kita masih muda dengan sekarang gitu, kita lebih mature. Lu ngelihatnya gimana sih, ada perubahan nggak sih dengan apa ya, entah itu dari challenge, entah itu dari behavior tim lu yang ada sekarang dibanding tim lu yang generasinya berbeda zaman dulu gitu. Ada perubahan apa yang lu lihat dan challenge itu sama aja atau emang beneran beda kayak yang sering orang-orang sebut sih, milenial, Gen Z gitu. Gue nggak tahu kalau setuju apa nggak, cuman ini sebenarnya gue udah rasain secara lumayan, bukan dari gue sendiri, itu sejak gue bahkan belum masuk startup, tapi kalau nggak salah gitu gue masih di salah satu FMCG lah. Salah satu FMCG, gue inget banget itu, gue lagi kemana, ke business trip ke kalau salah Paris gitu ya. Even leader di sana bilang, gila ya sekarang anak-anak intern. Kalau zaman gue intern, jam 6 gue kayak, what can I do more? Apa gitu kan. Kalau sekarang jam 6:05, saya pulang ya Pak. Benar nggak? I agree. Iya kan, kalau dulu kita haus kayak Maaf mood ya. kayak maaf ya teman-teman. No, tapi ini ada ujungnya gitu. Jadi pada saat itu gue kayak, ya kenapa begini? Jadi gue masih di awal ini kan sebenarnya story-nya panjang. Gue ngeliat buntutnya tuh, kelihatannya cuman kayak kok lebih males. Sebenarnya bukan lebih males. Tapi, nah begitu gue makin kesini, terus udah gitu gue masuk startup gitu ya, gue ngobrol. There's just more, lebih banyak karena informasi sekarang ada di mana-mana. Pilihan semakin banyak, komparasi semakin banyak. Sebenarnya mereka ini semakin pintar, generasi muda tuh semakin pintar. Nah, kalau gue gitu ya kita kan sudah ada di yang sudah tidak muda lagi gitu kan ya. Challenge-nya adalah gimana ngedengerin. Itu satu. Karena gini, generasi muda itu vokal, idenya banyak sekali dan ini sebenarnya gue belajar waktu di Apprentice loh. Jadi waktu di Apprentice itu kan ada generasi muda dan generasi yang kurang muda. Gue nggak ngomong tua sudah dewasa gitu. Gelombang yang 30-an something sampai 40 something. Yang di bawah 30 yang 20 sampai 35 lah. Wah gila idenya gila, gue pengen kayak wow gitu. Tapi memang ketika di challenge, lo mau implementnya gimana? Pusing, berantakan gitu kan. Nah tapi buat gue jadinya itu belajarnya gimana? Because kita leadernya dengerin dan mungkin kalau kita arahin ide yang tadi brilian ada 20, 5-nya bagus banget untuk diimplement gitu. Jadi nah mereka ini karena idenya bagus banget dan experience-nya kurang, kembali ke top yang tadi, they don't know how to screen. Yang mana yang mesti gue jalanin, karena ide gue banyak banget dan I think menurut dia ya, it's all brilliant. Semuanya bagus gitu. Jadi kalau gue sebagai leadernya, dan what I do adalah bukan kayak lo nggak tahu, no, do not. Karena kalau yes, you just have to listen. Dan lo lihat mana yang dari 20 ide yang kayaknya kayak tembakan cabai rawit gitu ya. Maybe ada 5 yang kalau lo combine, this is super brilliant for the business. Yang lo nggak akan kepikiran, gue nggak akan kepikiran. Betul. Gitu. Jadi dan kitanya juga jangan baper ya. Kitanya jangan baper. Benar. Kita jangan baper gitu kan. Jadi kalau gue ngelihatnya justru ini perfect balance. Opposite attract at the right formula. Buat leadernya, kalau gue beneran, gue sekarang take attention untuk dengerin, karena kadang-kadang ego kita ngomong, aduh nih anak banyak banget sih nanyanya, gitu kan, banyak banget sih berisik. Tapi mungkin dari something that yang mereka mau sampein. Kalau kita shut, kita tutup di depan, udahlah, nurut aja. You don't get the juice. Jadi kadang-kadang gue, kenapa? Why are you asking? Gini, kalau gue jawabin gini, biasanya. Ujungnya kayak, ya juga sih, gitu. Jadi kadang-kadang gue justru di awal as a leader yang mungkin udah nggak terlalu muda, I should low down my ego. Nah tapi sekarang kalau kita balik mejanya, ya kan? I would wish, dan mungkin ini saran gue buat sobat medio yang mungkin masih muda dan ada di posisi itu gitu ya. Katanya sih masih muda-muda. Ada di posisi itu gitu ya. Sama-sama coba belajar dengerin. Karena gini,
si bapak atau ibu kita yang leader ini, mereka punya experience, yes. Tapi mereka akan ada kecenderungan untuk jangan, kemarin saya gagal udah cobain. Yes. Right? Kita punya bias yang kuat. Kita punya bias yang kuat. But if you know how to say it in the right way, and then you listen back, biasanya dia akan listen back. Nah ini kalau udah ketemu di tengah, ini bisa powerful banget. Karena dapat idenya dari mereka yang masih muda dan luar biasa idenya. Tapi execution sama risk managementnya dibantuin sama mereka yang udah experience. The combination of these two can be powerful. Interesting. Iya. Setuju. Ya nggak sih? Iya sih. Kalau ini tadi ngobrol sambil gue inget-inget pengalaman gue sama mereka. Oh iya benar juga ya. Iya kan? Benar. Tapi oke. Bosnya harus dengerin, anaknya juga harus dengerin. Harus dengerin. Menurut tuh anak-anak itu bisa dengerin ya? Nah itu problemnya. Jadi menurut gue ini udah bukan masalah. Ini masalah kayak ini dua-duanya mau. Mereka juga egonya gede. Dua-duanya egonya gede. Jadi emang harus dua-duanya. Nah tapi kan kita pemimpinnya. We can create gimana caranya supaya company ini, saling ada pendengar satu sama lain gitu loh. Itu it's in our power kan. Kalau lo mau create sebuah culture yang terbuka. Benar. Iya kan. Tapi dua arah gitu. Benar. But ya nggak gampang. Kita akan terus dijudge kayak, kolot banget sih. Sebenarnya berisik banget yang kecil. Iya. Ya udah nggak akan ketemu. Tapi kalau coba, oke deh gue dengerin. Tapi gue, to be honest, gue lebih seneng berinteraksi dengan tim gue, anak-anak kecil ini yang berisik daripada yang diem. Iya benar, iya. Diem tapi habis itu resign. Kesel gue. Mendingan cerewet gitu ya, minta banyak, ini minta itu. Bener. Tapi keluar semua idenya gitu. Bener. Nah itu yang menurut gue jangan di-kill sebenarnya kan. Dan kadang-kadang kita udah terlalu capek dengan gitu kan kayak receh banget sih gitu kan. No, actually on that receh sometimes there is a diamond. Benar. Gitu. Benar. Ini menarik banget sih, karena selama ini di luar semua teori how to handle millennial Gen Z, sebenarnya kuncinya saling dengerin ya. Iya. Gue belajarin banget justru di Apprentice beneran deh. Karena gue benar-benar dihajar dengan kayak lo ketemu sama anak umur 23 tahun satu tim. Dia jadi leader lo, dibalik. Ya kan? Yeah. Atau gue jadi leadernya dia dan kayak, oh my god, gue gak ngerti dia ngomong apa gitu kan. Kayak, sumpah gitu, dia ngomong kayak teknologi, kita bisa pakai teknologi, gue kayak ke bahasa Indonesia dong, ya pakai bahasa manusia dong gitu kan. Tapi terus begitu di-challenge ke implementasi, oh jadi gue tahu mappingnya gitu. Mereka emang brilliant banget bisa ngeliat tren apa segala macam, tapi ketika harus di mappingin jadi sesuatu yang jalan masih susah. Benar. Then you just have to meet in the middle. Ya fundamentalnya kita saling butuh kok gitu. Betul, ya. saling butuh. Kita saling dengerin. Gitu deh. Gak gampang sih. Gak gampang. Ini menarik banget. Kita kayaknya masih butuh waktu lama, tapi kayaknya waktunya udah habis. Kalau dilanjutin jadi produsernya udah gini-gini terus dari tadi. Produsernya udah gini-gini terus dari tadi. Ini kalau award udah ada lagunya. Iya. Jadi sayang sekali Sobat Medio, ini harus kita akhiri, tapi nanti kalau misalnya nonton di komen aja kalau pengen lagi dengar gue ngobrol sama Pungki deep dive yang tadi yang kita obrolin, dikomenin aja nanti ya di kolom komen. Thank you Pungki untuk sharingnya, thank you banget waktunya datang ke sini. Udah sharing banyak. Mungkin waktu kita nggak cukup, gue seru banget bisa ngobrol karena kita udah lama banget nggak ketemu, jadi kayaknya nggak cukup waktunya. Tapi thank you banget for your time. Thank you juga udah bisa sharing sama teman-teman Sobat Medio yang ada di sini yang dengerin. See you next time, hopefully, yes. Kalau misalnya ada komen yang minta lagi dong, kita akan kesini. Apa kita bikin podcast aja? Bisa jadi. Oke. Setuju ya. Oke, Sobat Medio, podcast ini bisa semoga bisa bermanfaat, semoga bisa membuka telinga kita antar generasi, membuka obrolan yang lebih produktif. Yes. Tadi kuncinya kita saling saling dengar, kita saling membutuhkan kok ya. Dan jangan lupa tonton terus dan dengerin terus podcast dari Medio. Sampai jumpa. Thank you. Terima kasih.